Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restatria Salsabila, NPM A1D02004. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuannya yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan di sini yaitu lakban, semacip, paku, spidol, gunting, penggaris, dan botol 1,5 liter. Berikut adalah langkah kerja dari praktikum yang berjudul Teorema Torricelli. Pertama, diletakkan penggaris di atas botol dan ditandai dengan spidol pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Dipanaskan ujung paku yang runcing dengan mecis, lalu ditandai dengan ukuran lubang dan dilubangi pada ukuran 10 cm dan 20 cm hingga masing-masing diameternya 0,5 cm. Selanjutnya digunting lakban untuk menutupi lubang tadi. Setelah lubang ditutup, seperti ini hasilnya. Lalu dimasukkan dengan air. Lalu dimasukkan air hingga ketinggian 25 cm. Lalu diletakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol. 0 cm pada penggaris didekatkan dengan dinding botol, seperti ini. Lalu buka lakban pada lubang setinggi 10 cm dan diamati jarak terjauh yang tercapai air pertama kali. Dan dicatat hasilnya dan didapatkan hasilnya jarak terjauhnya yaitu 25 cm. Dan ditutup lakban kembali dan isi kembali botol hingga ketinggian 25 cm kembali. Ulangi langkah tadi hingga mendapatkan 5 hasil pengamatan. Isi kembali botol hingga mencapai ketinggian 25 cm. Kemudian dibuka lakban pada ketinggian 25 cm dan diamati jarak terjauh yang dicapai pertama kali. Lalu dicatat hasilnya. Dan didapatkan pancaran sejauh 15 cm. Tutup kembali lakban dan isi kembali hingga ketinggian 25 cm hingga mendapatkan 5 hasil pengamatan. Tabel pengamatan 7.1. Percepatan gravitasi 10 m dikali S pangkat 2. Massa jenis air 1000 kg dikali M pangkat 3. Ketinggian lubang diketahui. Percobaan pertama sampai 5 yaitu sama-sama 10 cm. Kedalaman air pada percobaan pertama sampai 5 yaitu sama-sama 15 cm. Tekanan hidrostatis pada percobaan pertama sampai 5 yaitu sama-sama 1500 Pa. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli pada percobaan pertama sampai 5 yaitu sama-sama 24,5 cm. Jarak pancaran terukur pada percobaan pertama didapatkan 25 cm, percobaan kedua 27 cm, percobaan ketiga 29 cm, percobaan keempat 26 cm, dan percobaan kelima 25 cm. Ralat mutlak didapatkan yaitu 0,748, ralat nisbi 2,83% dan ketelitian 97,17%. Tabel pengamatan 7.2. Percepatan gravitasi 10 m dikali S pangkat 2. Massa jenis air 1000 kg dikali M pangkat 3. Ketinggian lubang pada percobaan pertama sampai 5 yaitu diketahui 20 cm. Kedalaman air percobaan pertama sampai 5 yaitu sama-sama 5 cm. Tekanan hidrostatis pada percobaan pertama sampai 5 sama-sama 500 P. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli pada percobaan pertama sampai 5 yaitu sama-sama 20 cm.
Jarak pancaran terukur yang didapatkan pada percobaan pertama yaitu 15 cm, percobaan kedua 17 cm, ketiga 15 cm, percobaan keempat 16 cm, percobaan kelima 18 cm. Ralat mutlak yang didapatkan yaitu 0,583. Ralat nisbi didapatkan 3,59% dan ketelitian didapatkan 96,41%. Perhitungan tabel 7.1. Kedalaman air sama dengan ketinggian air seluruh yaitu 25 cm dikurang ketinggian lubang 10 cm sama dengan didapatkan hasilnya 15 cm. Tekanan hidrostatis sama dengan P dikali G dikali H, di mana P adalah 1000 dan G 10, H 0,15 cm dan didapatkan 1500 PA. Jarak pancaran yaitu X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2, 2 dikali akar 10 kali 15 sama dengan 2 kali akar 150 dan didapatkan hasilnya 24,5 cm. Perhitungan tabel 7.2. Kedalaman air sama dengan ketinggian air seluruh dikurang ketinggian lubang, di mana ketinggian air seluruh sama dengan 25 cm dikurang 20 cm sama dengan didapatkan hasilnya 5 cm. Tekanan hidrostatis sama dengan P dikali G dikali H, 1000 dikali 10 dikali 5 cm, di mana 5 cm diubah menjadi meter yaitu 0,55 meter sama dengan 500 PA. Jarak pancaran yaitu X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2 sama dengan 2 dikali akar 20 dikali 5 sama dengan 2 dikali akar 100 dan didapatkan hasilnya yaitu 20 cm. Adapun grafik yang pertama adalah hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran yang terukur. Di sini didapatkan ketinggian lubang dan jarak pancaran terukur, yaitu berbanding lurus. Pada grafik kedua yaitu hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis, di mana kedalaman air dengan tekanan hidrostatis yaitu sebanding. Ralat tabel 7.1. Diketahui data X ada 5 percobaan. Pada data pertama yaitu 25, data kedua 27, data ketiga 29, data keempat 26, data kelima 25. Total dari data X yaitu 132. Rata-rata dari data X yaitu 26,4. X dikurang rata-rata didapatkan yang pertama yaitu min 1,4, kedua 0,6, ketiga 2,6, keempat min 0,4, kelima min 1,4. Data X dikurang rata-rata pangkat 2. Pertama didapatkan 1,96, kedua didapatkan 0,36, ketiga 6,76, keempat 0,16, kelima 1,96 dan jumlah dari X dikurang rata-rata pangkat 2 yaitu 11, Ralat tabel 7.2. Data X ada 5 data yaitu data pertama 15, data kedua 17, data ketiga 15, data keempat 16, data kelima 18. Total dari data X yaitu 81. Rata-rata data X yaitu 16,2. Data X dikurang rata-rata. Pertama didapatkan yaitu 1,2, kedua didapatkan min 0,8, ketiga 1,2, keempat 0,2, kelima min 1,8. Data X dikurang X rata-rata pangkat 2. Pertama didapatkan 1,44, kedua didapatkan 0,64, ketiga didapatkan 1,44, keempat didapatkan 0,04,
kelima didapatkan 3,24 dan jumlah dari data X dikurang rata-rata pangkat 2 yaitu 6,8. Pembahasan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang bergerak, yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Dasarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar zat cair. Hal ini menyebabkan tekanan hidrostatis pada titik yang lebih dalam akan lebih tinggi. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi oleh berat zat cair, luas permukaan zat cair maupun bentuk wadah. Adapun sifat-sifat tekanan hidrostatis yaitu: 1. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan hidrostatis akan semakin tinggi. 2. Tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar. 3. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percobaan gravitasi. 4. Tidak bergantung bentuk wadah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair, rho, kedalaman titik di dalam zat cair, percepatan gravitasi. 2. Turunan prinsip Bernoulli pada tangki bocor untuk memperoleh rumus Torricelli hukum Bernoulli, yaitu didapatkan P1 ditambah 1/2 dikali rho dikali V1 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali rho dikali V2 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H2 diturunkan menjadi P1 ditambah 1/2 dikali rho dikali V1 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali rho dikali V2 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H2 menjadi G H1 dikurang H2 sama dengan 1/2 V2 pangkat 2. Pada percobaan yang saya lakukan, hasil pengamatan jarak tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Karena menggunakan hasil pengamatan akan memungkinkan hasil pancaran air yang didapatkan akan tidak valid karena kurang teliti dalam melihat pengukuran pada penggaris dan melihat ketinggian pada tangki bocor. Jika menggunakan hasil perhitungan, maka hasil akan sama karena ketetapan pada rumus Torricelli. Kesimpulan 1. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka kita dapat melakukan keterampilan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dari percobaan yang telah saya lakukan bahwa lubang yang bawah dengan ketinggian 10 cm memiliki laju pancaran air yang lebih jauh daripada PA lubang atas dengan ketinggian 20 cm. Hal ini dikarenakan posisi paling rendah pada ketinggian 10 cm tekanan yang dialami lebih besar daripada ketinggian 20 cm. 2. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekanan pada kedalaman tertentu. 3. Torricelli mengatakan bahwa fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam wadah yang sama, memiliki kelajuan yang sama dengan benda jatuh bebas dari ketinggian H. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang.